Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PMWPRA hari ini akan mempresentasikan iterasi 2 kami. Jadi studi kasus yang kami ambil ini dari Digit 4, yaitu Job Portal System. Di sini saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya, yang pertama ada Ahmad Aufa Mahdi Salam, lalu ada Andika Dinata, Ibrahim Budi Satria, dan saya Abel Fortino, dan yang terakhir ada Keira Lakesha. Selanjutnya di sini ada introduction. Jadi platform rekrutmen berbasis web yang menghubungkan pencari kerja atau job seeker dan pemberi kerja atau employer untuk mempermudah proses hiring secara digital. Sistem ini menyediakan solusi terpusat mulai dari publikasi lowongan, pelamaran kerja hingga pelacakan status aplikasi secara transparan dan efisien. Fitur yang kami buat dalam website ini adalah satu, ada user authentication, dua, job posting, tiga, profile management, empat, job application, lima, search and filter, enam, application management. Oke, jadi database sistemnya. Jadi sistem ini menggunakan database relasional yang berpusat pada table user untuk mengelola autentifikasi pengguna berdasarkan peran sebagai employer atau sebagai job seeker. Jadi pemberi kerja dapat mempublikasikan berbagai lowongan melalui table jobs, sementara pencari kerja itu mengelola profil profesional mereka di table job seekers, yang mana kedua entitas ini dihubungkan secara efisien melalui table applications yang berfungsi untuk mencatat setiap interaksi lamaran, riwayat waktu, hingga pembaruan status rekrutmen secara real-time. Struktur ini dirancang untuk menjamin integritas data dan kemudahan skalabilitas dalam mempertemukan bakat yang tepat dengan peluang kerja yang tersedia. Lalu untuk use case diagram ini, di diagram ini menggambarkan alur kerja aplikasi lowongan kerja yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui sebuah sistem. Proses dimulai saat kedua pengguna login ke dalam aplikasi, lalu setelah berhasil masuk, pencari kerja dapat mencari, menyimpan, dan melamar pekerjaan, yang kemudian memicu sistem untuk memberitahu pemberi kerja bahwa ada pelamar baru. Selanjutnya, pemberi kerja dapat meninjau pelamar tersebut dan memperbarui status lamarannya, diterima atau ditolak, di mana sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi email kepada kedua belah pihak untuk setiap aktivitas penting seperti pendaftaran baru, pengajuan lamaran, hingga perubahan status penerimaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian front end-nya. Dimana ini adalah landing page atau homepage yang kami buat. Nah, di sini adalah tampilan awal dari job portal. Nah, di sini ada seperti biasa ada beberapa kata-kata. Dan di sini ada table, ada kolom yang bisa diisikan. Ini untuk posisi seperti posisi, kata kunci. Nah, di sini juga ada lokasinya. Lokasi kita ada di mana. Dan bisa kita cari pekerjaannya. Nah, ini ada tombol untuk toggle dark mode. Jika kita tekan akan pindah ke dark mode, dan jika kita tekan lagi akan pindah ke light mode. Nah, selanjutnya di sini ada page login. Nah, sebelum kita masuk ke page login, kita ada juga register page-nya yang bisa diinputkan oleh user. Nah, ini dia bisa menyesuaikan tipe akunnya sebagai pencari kerja atau sebagai pemberi kerja. Nah, selanjutnya di sini ada jelajahi lowongan dan pasang lowongan. Nah, jelajahi lowongan ini dia akan meminta inputan, yaitu seperti bisa cari dari posisinya, lokasinya, ada tipenya full time, part time, kontrak ataupun freelance dengan gaji minimal, gaji minimum. Nah, ini gaji minimum yang diharapkan dari pengguna. Di sini masih 0 lowongan kerja karena belum ditambahkan ke dalam database. Dan ini pasang lowongan digunakan bagi para pemberi kerja yang mana pasti nanti akan diminta untuk login terlebih dahulu.
Baik, mungkin dari segitu dari segi front end-nya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Jadi di sini ada endpoint. Pada website kami nanti akan memiliki endpoint home, endpoint register, login, me, jobs, create job, jobs untuk jobs/id untuk job detail, lalu endpoint profile, application, my application, dan endpoint job application ini nanti akan ada di dalam endpoint jobs dan job ID. Lalu ada application detail. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan autentikasi di website kami. Jadi website kami ini menggunakan autentikasi JWT. Nah, setiap request itu akan diverifikasi menggunakan fungsi ini, get user ID. Tujuannya untuk mendapatkan ID dari user berdasarkan token JWT dari request. Contohnya ketika di endpoint yang perlu login, dia akan ngecek dulu user ID-nya. Nah, setelah kalau tidak valid dia akan auto reset alias tidak bisa. Setelah itu akan melakukan request ke database menggunakan DB session. DB session ini di setup di initialize database di sini. Jadi modelnya dimasukin, kemudian DB sessionnya nambahin model, terus DB sessionnya diinjek ke requestnya. Nah, jadi kalau ada request misal di root application ini dengan metode post, dia akan melakukan query, pertama query usernya, kemudian lihat role-nya. Nah, kalau bukan job seeker dia dilarang ya, forbidden. Nah, setelah itu baru dia akan melakukan get job ID-nya dulu, kemudian baru dia menginput dengan memasukkan application-nya di ADD, kemudian di finish. Habis itu dia menampilkan respon upload. Mungkin itu aja penjelasan kodenya di bagian application aja. Secara garis besar nih menggunakan JWT. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.